Umumnya, orang hanya mengingat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan isinya yang menggugah serta memperkuat cita-cita kemerdekaan. Tak banyak yang tahu bahwa Sumpah Pemuda adalah pernyataan sikap dari sebuah proses panjang untuk membentuk kesadaran baru. Kesadaran baru itu dibentuk dan digaungkan oleh generasi Z dan milenial di zamannya setelah melalui proses diskusi panjang. Mereka adalah para pemuda dan pelajar berusia sekitar 16 hingga 25 tahun. Generasi Z atau milenial pada zaman itu memiliki sebuah kesadaran baru bahwa Indonesia bukan hanya Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, melainkan seluruh wilayah jajahan pemerintah Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke. Diselenggarakan 30 April tahun 1926 di Batavia. Kongres Pemuda I dihadiri oleh wakil berbagai organisasi pemuda dan pelajar. Kongres itu dipimpin Muhammad Tabrani, pemuda asal Pamekasan, Madura berusia 22 tahun. Hasilnya belum memuaskan, sehingga mereka menggagas Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Naskah Sumpah Pemuda dan Risalah Pertemuan dicatat dengan apik oleh Muhammad Yamin yang saat itu berusia 25 tahun dan dipercaya sebagai sekretaris Kongres. Digembleng oleh keadaan sebagai orang terjajah, generasi Z dan para milenial waktu itu sudah berpikir jauh melalui zamannya. Setiap era punya tantangan tersendiri. Jika tantangan utama generasi Z dan kaum milenial pada paruh pertama abad ke-20 adalah penjajahan, tantangan para pemuda di usia yang sama saat ini adalah kesenjangan sosial, korupsi, narkotika, radikalisme berbasis ideologi agama, separatisme, global warming, dan persaingan di bidang teknologi. Tantangan besar lainnya bagi generasi Z adalah bumi yang kian panas akibat eksploitasi alam yang berlebihan dan tingginya penggunaan energi fosil. Pemanasan global memicu perubahan iklim yang ekstrim dan bencana demi bencana. Pandemi COVID-19 disinyalir sebagai salah satu dampak global warming. Dampak lainnya adalah terancamnya tempat tinggal dan lahan pertanian. Pembangunan berkelanjutan menjadi tema penting yang harus menjadi perhatian generasi muda karena merekalah pemilik masa depan. Generasi Z diharapkan memiliki kesadaran baru, kesadaran akan mendesaknya upaya mengurangi kesenjangan sosial, kesadaran akan pentingnya gerakan anti korupsi dan anti narkoba, kesadaran akan pentingnya toleran dan implementasi ideologi Pancasila, dan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi Z jangan kalah dari generasi Z dari abad lalu yang mampu mengikrarkan dan menggaungkan Sumpah Pemuda. Ya, dengan tema Sumpah Pemuda di mata generasi Z, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung. Siang ini ada Felicia Sharon, Ketua BEM UPH 2021-2022. Saya sapa dulu. Hai Sharon. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ya, bukan hanya untuk Sharon tapi juga untuk saya dan semua pemuda begitu di Indonesia, generasi Z, generasi milenial. Nah, siang ini kita ingin berbicara santai aja nih Sharon, terkait dengan kemudian apa yang harus kita maknai begitu ya di tengah Hari Sumpah Pemuda ini. Kalau dari Sharon sendiri, sebetulnya bagaimana sih generasi Z ini kemudian harus memaknai Hari Sumpah Pemuda hari ini? Ya, selain sebagai hari bersejarah nasional ya pastinya, saya sendiri melihat Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda itu sebagai peringatan bagi kami, seluruh pemuda-pemudi di Indonesia, yang adalah generasi penerus bangsa untuk selalu berkarya bagi kemajuan bangsa Indonesia, seperti itu. Kalau bicara soal nilai-nilai Sumpah Pemuda itu sendiri, apa kemudian yang harus kita terapkan nih, Sharon, terkait dengan nilai-nilai itu di tengah ini ya, situasi yang bisa dikatakan sangat sulit ini ya, di tengah pandemi COVID-19 juga? Ya, kalau momen Sumpah Pemuda pada zamannya merupakan suatu momen yang menjadi fondasi persatuan dan kesatuan NKRI, pastinya yang diinisiasi dan juga dibentuk oleh para pemuda pada saat itu. Dapat disimpulkan bahwa pemuda-pemudi ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan gerakan-gerakan transformasional yang positif. Nah, hal ini menurut saya juga berlaku di masa sekarang, ya, khususnya bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia. Mahasiswa sendiri memiliki peran penting di masyarakat sebagai agent of change atau agen perubahan, yang artinya mahasiswa adalah penggerak perubahan yang lebih baik melalui ide-ide inovatif,
melalui keterampilan, melalui pengetahuan, dan lain sebagainya. Hal nyata yang dapat kami lakukan saat ini adalah menjadi aktif. Contohnya aktif bergabung di organisasi, kepanitiaan, menjadi sukarelawan, dan lain sebagainya. Mungkin cerita sedikit dari pengalaman pribadi saya melanggar di BPPH untuk yang kali kedua di tahun ini. Saya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung di acara-acara yang berdampak langsung pada masyarakat. Di tahun lalu, contohnya kami diberi kesempatan untuk mengadakan acara pembebas atau pergerakan mahasiswa bela bangsa. Nah, di acara ini terdapat 3 bentuk acara, yaitu yang pertama ada talkshow, di mana para pemuda itu dibekali oleh materi-materi dari pembicara-pembicara yang tentunya luar biasa. Kami sempat mengundang Bapak Wakil Menteri Perdagangan juga, Bapak Jerry Sambuaga, dan juga Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, Pak Edi Yarich. Nah, setelah talk show itu, kami mengadakan think tank untuk memberi platform diskusi kepada mahasiswa mengenai isu-isu yang hangat di Indonesia, seperti korupsi, radikalisme, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil think tank tersebut kami membentuk suatu tim kajian strategis untuk mengkaji isunya lebih dalam lagi, yang nantinya kami sudah langsung ke pemerintahan. Nah, dari hal-hal tersebut kami juga berharap untuk dapat berkontribusi dalam memajukan negara Indonesia secara akademik maupun non-akademik juga pastinya. Berarti gerakan itu yang Sharon katakan tadi masih berjalan sampai dengan sekarang ya? Masih. Kebetulan di tahun depan, sekitar tahun depan kita masih akan menjalankan acara-acara tersebut. Oke. Sharon, kalau dari kamu sendiri melihat sebetulnya generasi Z ini paham tidak sih, benar-benar mengerti, tahu, paham begitu tentang semangat Sumpah Pemuda? Karena kan kalau kita lihat sekarang ini kayaknya ada pergeseran budaya, pergeseran nilai-nilai seperti itu. Kalau kamu sendiri melihatnya seperti apa? Betul lah. Untuk hal ini menurut saya yang menjadi tantangan terbesar itu adalah globalisasi, ya, karena perkembangan dunia ini sangat cepat, dan juga informasi-informasi dari luar contohnya bisa masuk ke Indonesia ini dengan sangat cepat. Oleh karena itu budaya-budaya banyak yang mungkin luntur dan lain sebagainya. Tapi saya tetap optimis, percaya bahwa pemuda-pemuda itu sebenarnya bisa gitu untuk berinovasi, untuk menjadi kreatif dan lain sebagainya. Karena contohnya di pandemi COVID-19 ini ya, sekarang kita juga mulai sekarang sudah diasah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan seperti itu. Oke, Sharon, kalau dulu kan generasi saya tuh punya semangat satu Indonesia begitu ya. Di Sumpah Pemuda juga ada nilai-nilai terkait dengan satu Indonesia itu. Kemudian kalau sekarang nih, kira-kira masih dimaknai tidak sih satu Indonesia ini kira-kira di mata generasi Z begitu? Apa kemudian nilai-nilai yang harus benar-benar kita pegang saat ini? Menurut saya sih pribadi ya, satu Indonesia ini akan selalu terpegang sampai selamanya, karena Indonesia ini merupakan negara yang sangat-sangat bervariasi dari kultur, sosial, dan sebagainya. Nah, dari itu setiap gerakan atau setiap transformasional positif yang ingin kita lakukan harus dimulai dari persatuan itu. Oke, artinya satu Indonesia ini benar-benar harus kita pegang selama-lamanya gitu ya. Ini merupakan harga mati karena memang ini yang menjadi panutan kita, panduan kita begitu untuk melakukan berkarya di dalam hal-hal yang positif. Sharon, kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Lansok segera kembali usai jeda. Harus ikut dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita ada berita satu ini, di mana staf khusus Presiden asal Papua Billy Mambrasar ajak generasi muda untuk ikut serta dalam berbagai program yang disediakan pemerintah. Apalagi pemerintah saat ini tengah gencar menyediakan program-program khusus untuk generasi muda. Kita simak pernyataan staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Sebab itu, pemerintah saat ini mempersiapkan para generasi muda untuk dapat menghadapi bonus demografi di tahun 2030 nanti, di mana usia produktif akan menjadi sangat dominan pada saat itu. Untuk itu, saat ini pemerintah pusat bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga agar para SDM kita dari Sabang sampai Merauke dapat menjadi unggul dan mampu memenuhi
kebutuhan pasar tenaga kerja nasional maupun internasional. Terlihat jelas, pemerintah pusat secara aktif melibatkan pemuda dalam program-program strategis pembangunan nasional. Juga kebijakan-kebijakan yang dibuat demi meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Sebut saja adanya kurikulum berbasis Merdeka Belajar, ada kampus Merdeka, ada penguatan pada sekolah-sekolah tinggi vokasi, penciptaan inkubator-inkubator bisnis di berbagai kampus di Indonesia bagi para pemuda yang terlibat dan ingin ikut menumbuhkan bakat, talenta, serta keterlibatannya dalam sektor kewirausahaan, startup berbasis digital maupun UMKM. Untuk itu, saya mengajak teman-teman muda anak Indonesia sekalian agar mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki dengan turut ambil bagian aktif dalam segala kegiatan yang menunjang soft skill dan hard skill kita semua. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Ketua BEM UPH 2021-2022 Felicia Sharon. Sharon, kita lanjutkan. Jadi kalau berbicara soal tantangan begitu ya Sharon, ya, sebetulnya yang dihadapi generasi Z saat ini tuh tantangan seperti apa sih yang paling besar dihadapi? Ya, seperti yang tadi saya sempat singgung sedikit ya, menurut saya kalau tantangan terbesar ini pada saat ini khususnya itu adalah globalisasi. Kan arus perkembangan dunia ini menjadi sangat cepat. Nah, dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi, tentunya dunia ini semakin terintegrasi gitu ya. Perkembangan juga menyebar secara lebih cepat dari biasanya. Jadi isu-isu yang dari luar pun masuk ke Indonesia hanya melalui media sosial contohnya. Nah, hal ini menyebabkan generasi kami itu harus cepat beradaptasi dengan keadaan yang juga semakin cepat berubah. Dari banyaknya informasi-informasi yang masuk, kami pun juga harus dengan lebih bijak lagi untuk memilah mana yang aktual dan faktual dan mana yang bukan. Nah, kemudian yang terpenting bagi kami adalah bagaimana kami juga tetap bisa menjaga semangat kita tanah air, semangat nasionalisme, dan juga terus berperan aktif untuk mendukung kemajuan bangsa. Hal seperti itu menurut saya merupakan tantangan terbesar pemuda di masa ini. Syara, di namanya globalisasi kan ada positif negatifnya begitu ya, termasuk juga dengan perkembangan teknologi. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyerap hal-hal positif tadi, tapi kemudian bisa juga menangkal hal-hal negatif? Ya, betul sekali. Sebenarnya untuk menyerap hal-hal yang positif tadi diperlukan kemampuan kami generasi muda untuk dapat berpikir kritis dan mengasah kemampuan literasi kami dalam hal mengolah suatu informasi seperti itu. Jadi hal-hal yang positif itu masih dapat kita serap dan hal-hal yang negatif bisa kami buang gitu contohnya. Artinya harus bisa memilah ya, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus diserap, mana juga yang harus ditangkal. Seperti itu ya Sharon ya? Benar sekali. Oke. Sharon, di tengah kehidupan bermasyarakat ini kan ada banyak sekali isu pastinya kan, politik, sosial, hukum ya, banyaklah kita hadapi, kita lihat sehari-hari begitu. Nah, beberapa isu yang kemudian sering sekali kita dengar adalah terkait dengan kesenjangan sosial, kemudian dengan kemiskinan seperti itu. Nah, kira-kira generasi Z ini bagaimana nih cara untuk berkontribusi ke dalam dua isu yang paling sering kita dengar itu tadi? Ya, menurut saya peran pemuda dalam isu-isu ini bisa bervariasi ya, bisa dari banyak sekali platform. Cuman mungkin karena background saya dari organisasi, saya menekankan bahwa teman-teman di kampus-kampus juga dapat aktif dalam berorganisasi di kampus masing-masing. Banyak sekali organisasi mahasiswaan seperti UKM, ULM, yang bergerak juga di bidang-bidang sosial tersebut. Jadi dari hal itu, dari kami juga bisa langsung terjun ke lapangan gitu. Kalau dari Sharon sendiri sebetulnya isu apa sih yang paling menarik perhatian? Sebenarnya kalau dari saya sendiri banyak sekali sih isu-isu yang menarik perhatian saya ya, dari masalah politik, dari masalah lingkungan, dari masalah kesenjangan sosial juga. Mungkin yang sekarang sangat-sangat marak emang bagaimana cara kami bisa bangkit lagi di keadaan pandemik gitu. Kalau yang mungkin
sangat hangat gitu ya. Kalau mungkin dari BEM UPH gitu ya, di tengah pandemi COVID-19 ini apa saja sih yang sudah dilakukan kemudian untuk ikut berpartisipasi aktif, berkontribusi terhadap dengan penanganan COVID? Ya, jadi untuk selama ini kami sudah melakukan sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kami lakukan. Cuma untuk di periode ini khususnya kami ada suatu program kerja baru di mana kami ingin terjun langsung ke masyarakat dan juga memfasilitasi dan merangkul contohnya pihak-pihak lain seperti BEM-BEM di universitas lain untuk juga bergabung bersama kami dalam hal ini. Gitu. Kalau berbicara sosok tokoh gitu ya, panutan, role model yang kita kenal gitu ya. Kalau dari Sharon sendiri sebetulnya siapa sih yang kemudian dijadikan panutan nih dalam ya apakah itu berwarga negara begitu ataupun mungkin dalam beraktivitas, menjalankan tujuannya, cita-citanya, siapa sih yang jadi sosok itu? Kalau berbicara role model sebenarnya banyak, cuman yang paling utama pasti tetap kedua orang tua saya, karena di mana bagaimanapun juga kedua orang tua saya itu istilahnya yang telah menumbuhkan saya sampai seperti saat ini gitu sih. Tapi sejauh ini kalau bicara soal sumbangsi sebetulnya dari Sharon dan juga teman-teman lainnya yang Sharon kenal begitu ya, apakah itu seumuran mungkin atau di satu generasi begitu ya, apa sih sebetulnya yang sedang dan akan mungkin dilakukan dan untuk memberikan sumbangsi terbesar begitu kepada masyarakat sebagai generasi Z? Untuk sumbangsi kepada masyarakat langsung kepada generasi Z, dari saya pribadi ya, mungkin saya melihatnya itu adalah memang sudah menjadi satu tanggung jawab dari kami generasi muda untuk dapat berkontribusi langsung ke masyarakat. Contohnya seperti hal ini juga tertulis di Tridharma Perguruan Tinggi, di mana salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Jadi dari kami mahasiswa pun kami juga harus bisa berkontribusi langsung ke masyarakat dari yang akademik maupun non akademik juga. Dari hal-hal situ menurut saya sudah sangat clear gitu ya. Untuk kami juga harus bisa berkontribusi dengan bagaimanapun caranya. Entah itu dari akademik, non akademik dengan mengerjakan program-program kerja yang relevan dengan isu-isu yang ada di masyarakat saat ini dan lain sebagainya. Gitu. Ada tidak yang kita harus rubah begitu ya? Kita harus benar-benar perbaiki dari bangsa kita ini, Sharon. Ada mungkin catatan-catatan yang kamu lihat mungkin penting untuk diperhatikan oleh bangsa kita saat ini? Ya, menurut saya untuk catatan yang penting masih berhubungan dengan tantangan globalisasi. Sebenarnya masih banyak beberapa lapisan di masyarakat yang belum bijak dalam memilah informasi-informasi yang masuk tersebut. Dan juga saya masih melihat banyak berita-berita hoax yang jadinya malah memecah belah nih di masyarakat Indonesia seperti itu. Kalau dari Sharon sendiri, sebetulnya harapan dari kamu sendiri agar bangsa kita ini, termasuk juga generasi Z, generasi milenial, dan semua warga negara kita ini benar-benar mencintai apa yang kita miliki saat ini, apa yang kemudian harus diperhatikan ke depannya, apa yang harus ditangkal, apa yang harus diserap. Ada mungkin yang ingin disampaikan, Sharon? Ya, mungkin untuk teman-teman sekalian ya, khususnya bagi sama mahasiswa juga, terus saja semangat untuk berkarya dan mau belajar itu sih. Dan juga untuk selalu bersatu, untuk mau janganlah melupakan di mana kami ini dibesarkan gitu. Secara kami juga warga Indonesia gitu ya. Jadi kita juga harus bisa untuk melestarikan setiap budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Oke, jadi mau berkarya dan jangan pernah berhenti belajar gitu ya, karena itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan saat ini untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Sharon sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Semoga Sharon dan teman-teman semua juga selalu semangat ya dalam menjalankan program-program yang sudah direncanakan atau mungkin akan dilakukan nantinya. Salam sehat Sharon. Salam, terima kasih banyak. Dan pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.